Iya, pemirsa, kita hadirkan kembali informasi terkait dengan penanganan pasca gempa di Cianjur. Terbatasnya waktu atau batas kemampuan manusia untuk bertahan hidup karena terjebak reruntuhan bangunan akibat gempa membuat tim SAR fokus mencari 151 korban hilang agar periode golden time dapat termanfaatkan dengan maksimal. Terkait dengan hal ini, Basarnas terus mengejar waktu untuk menemukan korban yang hilang tersebut. Berikut kami putar kembali wawancara Metro TV dengan Marsda TNI Henry Alfiandi, Kepala Basarnas. Begitu gempa mengguncang Cianjur Senin siang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menerangkan gempa dipicu gerakan sesar Cimandiri. Sesar ini memanjang dari Pelabuhan Ratu sampai sekitar Padalarang. Namun belakangan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi memastikan bukanlah sesar Cimandiri, melainkan sesar yang berdekatan. Sesar apakah itu masih dikaji lebih dalam. Lokasi pusat gempa bumi ini menurut analisis Badan Geologi berada di luar dari zona sesar Cimandiri. Dan kemungkinan ada sesar lain yang saat ini kita belum bisa mengidentifikasi dengan baik karakteristiknya. Dari data Selasa sore, gempa mengakibatkan 22.000 lebih rumah rusak yang memaksa 58.000 lebih warga mengungsi. Gempa mengakibatkan korban jiwa sedikitnya 268 orang meninggal dan 152 masih dicari. Hasil analisis PVMBG menyebutkan besarnya kerusakan diakibatkan wilayah terdampak tersusun dari endapan batuan gunung api Gede Pangrango yang sifatnya lepas dan lunak. Berdasarkan analisis BMKG, gempa Cianjur berpotensi berulang setiap 20 tahun melihat sejarah gempa sebelumnya di tahun 2000 dan 1982 silam. Gempa dapat terulang kemudian di kurang lebih 20 tahun ke depan, sehingga pada tahap rekonstruksi mohon benar-benar diperhatikan agar bangunannya tahan gempa. Dan karena lokasi banyak rumah yang runtuh itu juga berada pada lokasi rawan longsor, juga perlu diperhatikan tahan longsor atau mencari tempat yang aman. Kini BMKG bersama PVMBG tengah mempelajari sesar mana yang menyebabkan gempa Cianjur sehingga mitigasi jangka panjang dapat segera dipetakan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami mohon maaf, tadi yang kami tampilkan adalah informasi terkait dengan berdasarkan kajian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, gempa Cianjur berada di luar sesar Cimandiri. Untuk itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bersama dengan PVMBG akan mengkaji lebih lanjut sesar apa tersebut. Dan pemirsa, pendeteksian sesar pemicu gempa Cianjur dibutuhkan untuk menentukan mitigasi bencana gempa bumi ke depan. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Hendra Gunawan. Selamat siang Pak Hendra, salam sehat Pak. Selamat siang, salam sehat juga. Baik Pak Hendra, beberapa menit yang lalu gempa susulan kembali terjadi. Bagaimana potensi gempa susulan yang terjadi hingga hari ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Tadi sempat diputar informasi dari BMKG terkait hasil monitoring kegempaan saat gempa maupun pasca. Kita coba amati ya perkembangan informasi dari BMKG ini. Ternyata memang gempa-gempa susulan ini berarah kurang lebih timur laut barat daya. Nah, ini memang di luar dari agak bergeser dari patahan aktif Cimandiri. Kalau bisa disampaikan, tahun 2020 sempat terjadi juga gempa yang berarah seperti itu di sebelah baratnya, tepatnya agak di selatan Gunung Salak. Jadi kalau kita perhatikan informasi baik dari BMKG maupun hasil pengamatan dari PVMBG, di utara segmen dari sesar Cimandiri itu memang pernah terjadi kegiatan gempa-gempa yang memang ke depan harus kita kaji keterkaitannya dengan patahan Cimandiri. Tetapi kalau hasil kajian sementara dari PVMBG, bagaimana Pak keterkaitannya dengan patahan aktif Cimandiri? Ya, jadi sempat kemarin kita dengan bersama tim memberikan kajian pendahuluan ya
bagaimana dampak dari kerusakan atau peta intensitas di sekitar pusat gempa yang awal. Memang arahnya penyebaran dari dampak kerusakan ini seperti yang bisa kita lihat ya dari di searah dengan gempa-gempa susulan di sana yang intensitasnya cukup tinggi. Nah, pagi ini sampai sore ini kita akan tim sudah di lapangan akan mendetailkan kondisi yang barusan saya sampaikan agar nantinya seperti tadi disampaikan oleh Kepala BMKG membutuhkan informasi dari Badan Geologi terkait daerah-daerah yang aman. Selanjutnya juga akan ditindaklanjuti dengan yang kita biasa lakukan adalah melakukan delinisiasi peta, baik itu secara deterministik yang kemarin sore sudah kita sedikit gambarkan. Mungkin kita akan coba juga dengan metode probabilistik, di mana metode probabilistik ini memungkinkan ya mendapat masukan input dari data sejarah gempa ya, misalkan tadi 20 tahun sekali, dan juga hasil survei dari lapangan ini geometri kemungkinan geometri dari patahan yang terjadi yang kemarin terjadi. Nah, dari input-input ini diharapkan ke depannya kita mengeluarkan peta yang memperkirakan potensi daerah mana yang risikonya tinggi dan risikonya lemah. Peta potensi ini belum ada Pak sampai hari ini? Sudah. Jadi kita memang tusinya salah satu dari PVMBG itu mengeluarkan peta risiko atau disebut dengan peta KRB, peta kawasan bencana gempa bumi. Ini sudah seluruh Indonesia ini kita sudah punya, hanya dalam masalah skala ini. Jadi kalau di plot daerah yang terdampak atau pusat gempa ini masih dalam kawasan KRB gempa bumi yang tinggi sebetulnya. Nah, dalam hal kejadian gempa ini, tim akan mendetailkan dalam skala yang lebih sesuai. Ya, baik. Sebaran, intensitas, skala masih dalam pengumpulan ya oleh PVMBG. Kalau dari BMKG menyebut bahwa siklus gempa ini terpetakan 20 tahun, apakah dari PVMBG juga menemukan temuan ini Pak, siklus 20 tahunan gempa? Nah, ini salah satunya juga memang BMKG di bagian peringatan dini atau monitoring gempa bumi, kita memungkinkan untuk survei patahan ini. Memang ada tusinya di Badan Geologi pemetaan, terutama dari Pusat Survei Geologi untuk pemetaan patahan aktif, dan PVMBG untuk monitoring patahan aktif. Nah, ini kita akan berkolaborasi ini di Badan Geologi Internasional untuk bila memungkinkan mendetailkan informasi terkait patahan fenomena patahan di sekitar Cimandiri ini. Baik, Anda sampaikan sebetulnya peta potensi daerah rawan sudah ada, tetapi akan dibuat lebih detail ya. Informasi lebih detail apa saja nanti termuat dalam peta potensi mitigasi ini? Ya, kalau peta KRB yang ada ini skalanya masih kecil ya, jadi zonasinya itu agak terlalu generalisir. Dalam hal kegiatan seperti ini kita ingin mendetailkan agar lebih presisi daerah mana saja yang betul-betul akan berpotensi ke depannya, terutama kita sudah mendapat informasi 20 tahunan akan terjadi gempa, ini kita harapkan kita antisipasi ini. Dan juga ada tim gerakan tanah dari PVMBG di sana di lokasi juga akan membuat delinisiasi bahaya yang ke depan bisa berpotensi terjadi gerakan tanah. Nah, dari informasi peta-peta ini yang akan kita sampaikan sebagai bahan masukan di pemerintah daerah. Butuh waktu berapa lama Pak untuk menyelesaikan peta detail ini? Ya, kita secepatnya ya. Ini tim bekerja ini langsung ya dari pagi sampai sore, dan progresnya akan kita laporkan di rapat koordinasi dan evaluasi di bawah koordinasi BNPB. Baik, setelah nanti peta detail ini selesai, berikutnya apa langkah yang akan dilakukan? Tadi Anda sampaikan akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk mitigasi bencana ke depan ya. Selain untuk pemerintah daerah, akan diserahkan kemana lagi Pak untuk keperluan mitigasi bencana ke depan? Ya, banyak Mbak. Jadi kita terutama ini banyak yang sering paling rutin dari Kementerian ATR yang meminta peta-peta seperti ini dalam rangka perencanaan rencana tata ruang. Karena itu
rutin rapatnya. Jadi hampir setiap minggu kita memberikan informasi seperti ini. Kalau untuk saat ini Pak, dari data sementara yang dimiliki oleh PVMBG, wilayah mana saja yang harus mengantisipasi potensi gempa dengan sesar aktif tersebut? Atau yang disebabkan oleh dugaannya sesar aktif? Ya. Nah ini perlu kami sampaikan ya, ada 2 aspek di sini yang berbahaya. Bisa kita lihat korban terjadi akibat langsung dari runtuhan dari gempa ya, dari bangunan. Dan ada juga korban yang terkibat gerakan tanah. Nah kalau berdasarkan hasil awal dari kami, memang ada arah timur laut barat daya. Tapi jangan lupa bahwa belum tentu yang di sebelah dari arah itu juga aman, karena kita juga harus memitigasi bahaya gerakan tanahnya. Nah, perpaduan dari ini yang akan kita sampaikan nanti di rapat evaluasi. Baik, terima kasih Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Hendra Gunawan, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Salam sehat, Pak Hendra.